Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspa eh, di mata kuliah Decision Making dengan materi kali ini adalah Fishbone Diagram. Ketika kita berbicara mengenai Fishbone Diagram, kita akan terkait dengan bagaimana menentukan akar masalah. Dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa menyelesaikan masalah itu menjadi penting? Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Karena mengapa menyelesaikan masalah itu menjadi penting? Karena kompetensi pemimpin adalah salah satunya memiliki keterampilan menyelesaikan masalah. Meskipun untuk memimpin diri sendiri pun kita harus memiliki keterampilan menyelesaikan masalah. Karena kita hidup tidak pernah tanpa masalah, ya. Nah, seringkali yang terjadi bukan masalah yang diselesaikan, namun hanya gejala. Apa sih gejala, apa sih masalah, nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau kita salah menentukan akar masalah, ilustrasinya adalah seperti membakar lumbung padi. Maksudnya apa? Ketika sebuah lumbung padi terkena hama tikus, nah, yang dibakar adalah lumbung padinya, bukan membasmi tikusnya. Apakah dengan membakar lumbung padi, tikus kemudian serta-merta hilang? Tidak, karena eh, padinya hilang, tapi tikusnya tidak, gitu ya. Tikusnya tetap ada karena belum tentu sarangnya di lumbung padi kan. Yang harus dibasmi adalah tikus-tikusnya. Jadi kita harus mencari akar permasalahannya apa. Nah, gimana solusinya untuk mencari akar permasalahan tersebut? Solusinya adalah salah satunya fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Gejala merupakan tanda kasat mata yang dapat dirasakan oleh panca indera tentang adanya suatu kondisi yang abnormal, tidak normal, tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, gejala ini dapat dikenali dari adanya gap antara situasi yang kita inginkan dengan situasi yang terjadi sebenarnya, ya. Misalnya situasi yang diinginkan, nah ini salah satu contohnya adalah misalnya seperti kita pusing, mual, sakit kepala gitu ya. Ini merupakan gejala penyakit yang lebih spesifik. Jadi kayak misalnya batuk, pilek, dan lain sebagainya gitu. Belum tentu itu COVID, tapi bisa jadi penyakit yang lain. Kita merasakan sesak nafas, sedangkan COVID sendiri gejalanya banyak ya. Dan mirip dengan penyakit yang lain. Jadi gejala-gejala itu perlu dikaji lebih lanjut. Kira-kira lebih mengarah kemana? Sampai akhirnya ada yang namanya tes. Kalau untuk COVID ada yang namanya swab PCR, ada yang namanya rapid test dan lain sebagainya. Ada yang namanya swab. Nah, itu untuk data yang diterima nanti untuk memutuskan apakah positif COVID atau tidak. Nah, sama dengan gejala-gejala penyakit yang lain. Misalnya pusing, mual, sakit kepala terus gitu ya. Akhirnya berbagai pemeriksaan, mulai dari cek darah, terus kemudian MRI dan lain sebagainya, akhirnya ditemukan penyakitnya adalah misalnya radang selaput otak gitu ya, yang memang sebenarnya sudah lama tapi gejala ini baru dirasakan hebat belakangan ini gitu. Jadi masalahnya adalah radang selaput otak. Masalah itu sumber dari terjadinya kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dan yang terjadi. Tapi masalah itu tidak dapat langsung dikenali, tidak seperti gejala. Kalau gejala mudah dikenali. Nah, untuk mengenali masalah itu kita butuh data, informasi, dan analisis yang lebih mendalam. Misalnya tadi, dokter untuk menentukan kita bahwa kita terkena penyakit radang selaput otak misalnya, itu butuh hasil lab, hasil ronsen, hasil MRI, dan lain sebagainya. Baru bisa memutuskan bahwa, oh kita terkena penyakit ini. Sama dengan di organisasi. Misalnya, produksi atau penjualan itu menurun. Penjualan itu menurun, kita tidak serta-merta, oh barang kita jelek.
atau barang kita barang kita itu nggak bagus kualitasnya dan lain sebagainya. Kita harus benar-benar mengkaji lebih lanjut kenapa penjualan itu menurun. Oh ternyata masalah salesnya kali memang kurang oke gitu. Nggak bisa serta-merta kita begitu. Jadi kita benar-benar harus mencari akar permasalahan dari tadi masalah penjualan itu menurun. Atau mungkin saja penjualan menurun itu merupakan salah satu gejala dari masalah lain yang lebih besar dalam satu organisasi. Kita nggak tahu. Nah, itu gunanya kita mencari tahu akar permasalahannya, yang salah satunya adalah menggunakan fishbone diagram. Fishbone diagram. Dalam situasi keputusan yang bersifat pasti, di mana hubungan gejala dan masalah bersifat deterministik, diagram tulang ikan atau fishbone diagram merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam mengidentifikasi masalah atau penyebab dalam manajemen mutu. Nah, fishbone diagram ini atau diagram tulang ikan sering juga disebut sebagai Ishikawa diagram, karena yang menemukan adalah Kaoru Ishikawa pada tahun 1953. Nah, tujuan dari fishbone diagram atau diagram tulang ikan adalah untuk menemukan masalah yang menyebabkan kualitas proses produksi semakin menurun pada waktu itu gitu ya. Nah, namun perkembangannya teknik ini, diagram tulang ikan sama ampuhnya apabila digunakan untuk memisahkan mana gejala, mana masalah. Jadi memisahkan gejala dari masalah, gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu setelah ini langkah per langkah bagaimana membuat fishbone diagram. Fishbone diagram itu sangat tepat untuk mencari penyebab suatu masalah yang lebih dari satu. Karena fishbone diagram itu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Nah, fishbone diagram ini juga cocok digunakan saat melakukan continuous improvement dengan mencari akar permasalahannya. Jadi untuk perbaikan secara terus-menerus. Nah, permasalahan yang terjadi dalam organisasi itu apa? Nah, itu sangat cocok menggunakan diagram tulang ikan ini. Namun, tidak semua penyebab yang ada di bagian tulang ikan memiliki kontribusi yang sama pada permasalahan tersebut gitu. Beberapa penyebab memiliki kontribusi yang sangat besar, namun ada juga yang sangat kecil, bahkan tidak berkontribusi sama sekali. Jadi di sini gunanya kita nanti ada brainstorming, terus kemudian kita menelaah lebih lanjut berapa persentase dari penyebab tersebut atau simptom tersebut dalam suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi. Ya, dengan diagram tulang ikan kita bisa memisahkan dan juga kita bisa memilah nantinya. Kalau perlu dibuat berapa persentasenya dan nanti ada langkahnya. Kita perlu menanyakan berapa kali why, kenapa dan kenapa gitu ya. Untuk memutuskan bahwa memang ini gejalanya atau ini penyebabnya dari masalah tersebut. Manfaat diagram fishbone atau fishbone diagram. Fungsi dasar dari diagram fishbone atau tulang ikan adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Yang sering dijumpai orang itu berkata bahwa penyebab yang mungkin kemungkinan ini, kemungkinan itu, dan dalam kebanyakan kasus harus menguji apakah penyebab untuk hipotesa itu adalah nyata dan apakah memperbesar atau mengurangi penyebab itu akan memberikan hasil yang diinginkan atau tidak gitu. Jadi kayaknya karena ini deh, kayaknya karena itu deh. Kalau itunya diambil misalnya diselesaikan, apakah menyelesaikan masalah? Yang mudahnya saja misalnya nilai matematika selalu buruk. Permasalahannya adalah karena gurunya nggak enak. Kemudian apalagi nggak suka matematika,
nggak suka apa gitu. Itu adalah gejalanya gitu ya. Ternyata permasalahannya kita nggak tahu. Bisa dari permasalahannya memang ada trauma masa lalu terhadap matematika, yang kalau setiap belajar matematika dimarahin terus gitu ya, akhirnya ada traumatis. Jadi setiap pelajaran matematika nilainya jadi selalu jelek karena sudah blocking di otak. Kemudian yang kedua, ternyata setiap matematika ngerasa sakit kepala. Nah, itu adalah gejala juga. Masalahnya terbesar adalah ternyata ada masalah di otaknya. Gitu. Nah, tadi bilangnya karena gurunya nggak enak, diganti guru tetap aja jelek. Terus udah gitu, karena nggak suka berusaha dibuat yang asik, tetap aja nggak bagus. Ternyata memang ada permasalahan yang sakit di pembuluh darah otak yang sehingga menyebabkan untuk melihat angka dan sebagainya itu memang jadi pusing gitu. Jadi bukan karena dia bukan karena suka nggak suka, gurunya nggak enak dan lain sebagainya, itu permasalahan khusus lagi yang lain. Tapi gejalanya itu nilai matematika jelek gitu. Jadi semua itu terkadang kita menyelesaikan hanya dari segi gejalanya saja. Nah, dengan Fishbone ini bisa melihat lebih dalam penyebab yang mungkin apa. Nah, dengan adanya diagram Fishbone ini sebenarnya memberikan banyak sekali keuntungan bagi dunia bisnis. Selain memecahkan masalah kualitas yang memang menjadi perhatian penting perusahaan, masalah-masalah klasik lainnya juga terselesaikan. Misalnya masalah-masalah klasik yang ada di industri manufaktur itu biasanya keterlambatan proses produksi, tingkat defect atau cacat produk itu tinggi. Kemudian mesin produksi yang sering mengalami masalah atau trouble, yang rusak terus, berhenti lah, macet lah, dan sebagainya ya. Kemudian output lini produksi yang tidak stabil yang berakibat kacaunya plan produksi, kacaunya perencanaan produksi. Nah, kemudian yang kelima adalah produktivitas yang tidak mencapai target. Yang keenam, komplain pelanggan yang terus berulang. Nah, ini bisa diselesaikan dengan Fishbone diagram. Namun pada dasarnya, diagram Fishbone dapat dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan berikut. Yang pertama adalah membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Yang kedua adalah membantu membangkitkan ide-ide untuk mencari solusi dari suatu masalah. Yang ketiga yaitu membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. Yang keempat adalah mengidentifikasi tindakan bagaimana untuk menciptakan hasil yang kita inginkan. Yang kelima nih, Fishbone diagram ini paling enak untuk membahas isu secara lengkap dan rapi karena dituliskan dengan rapi. Jadi tahu mana masalah, mana penyebab, mana masalah penyebab yang utama yang mana, pendukungnya yang mana gitu ya. Yang keenam adalah menghasilkan pemikiran baru. Jadi ditemukannya diagram Fishbone memberikan kemudahan dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah yang muncul di perusahaan. Nah, penerapan diagram Fishbone ini dapat menolong kita untuk dapat menemukan akar penyebab terjadinya masalah, khususnya di industri manufaktur, di mana prosesnya terkenal dengan banyaknya ragam variabel yang berpotensi menyebabkan munculnya permasalahan. Nah, apabila masalah dan penyebab itu sudah diketahui secara pasti, maka tindakan dan langkah perbaikan itu lebih mudah dilakukan. Pakai diagram ini, menggunakan diagram ini, semua jadi lebih jelas dan memungkinkan kita untuk dapat melihat semua kemungkinan penyebab dan mencari akar permasalahan sebenarnya itu apa. Nah, kalau kita ingin menggunakan Fishbone diagram, kita harus terlebih dahulu melihat di departemen, divisi, dan jenis usaha apa diagram ini digunakan. Perbedaan departemen, divisi, dan jenis usaha juga akan mempengaruhi sebab-sebab yang berpengaruh signifikan terhadap masalah yang mempengaruhi kualitas yang nantinya akan digunakan. Nah, di bawah nanti kita akan lihat penyebab utama di industri itu apa, jasa itu apa, trading itu apa gitu ya. Kelebihan dan kekurangan diagram Fishbone.
Kelebihan fishbone diagram adalah dapat menjabarkan setiap permasalahan yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Jadi benar-benar dijabarkan. Jadi setiap saran ditulis dulu di situ, di dalam tulang-tulang kecil. Nah, sedangkan kekurangan fishbone diagram adalah opinion based on tool dan didesain membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan level Y yang dalam, kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Serta biasanya voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Jadi kalau Y-nya, pertanyaan kenapanya semakin mendalam, itu pasti tulang ikannya semakin kusut gitu loh. Maksudnya semakin banyak duri-duri ikannya untuk menentukan penyebab-penyebab dari masalah tersebut. Yang kemudian nanti baru diurutkan berdasarkan persentase penyumbang terbesar dalam permasalahan tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya Y-nya terlalu banyak, ya akhirnya kita menggunakan lembaran kertas atau whiteboard atau apapun yang memang sangat besar untuk menuliskannya, gitu. Itu saja sih kekurangan dari fishbone diagram. Kalau memang perlu sangat spesifik dan mendalam, pasti membutuhkan area yang lebih besar untuk bisa menuliskan penyebab-penyebab dari permasalahan tersebut. Langkah membuat fishbone diagram. Langkah pertama adalah menuliskan permasalahan pada kotak di kepala ikan. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi karena fishbone diagram itu merupakan diagram sebab akibat. Sebabnya itu ada di badan ikan, cause itu saya tuliskan di bawah ya di diagramnya. Kemudian akibatnya efek ada di kepala yang merupakan masalah. Nah, di situ ditulis permasalahannya apa. Kemudian di dalam badannya ikan untuk tulang-tulang yang besar, ini langkah kedua ya. Tuliskan penyebab utama dari permasalahan pada tulang-tulang ikan yang besar. Nah, untuk penyebab utama dari industri manufacture itu ada 8M. 8M itu mesin atau equipment. Yang kedua method atau proses. Yang ketiga material, bisa raw-nya atau consumable. Yang keempat adalah manpower-nya. Yang kelima adalah mother nature. Yang keenam adalah money. Yang ketujuh adalah management, yang kedelapan adalah measurement. Jadi ditulis di tulang-tulang ikan yang besar. Kemudian langkah ketiga, pada tulang kecilnya gunakan untuk menuliskan akar permasalahan dengan menggunakan pertanyaan why sebanyak 5 kali. Why man-nya gitu ya, why materialnya. Nah, itu dituliskan kita bisa lihat di yang paling belakang nih tulang ikan. Ada secondary cause, ada primary cause. Jadi itu ada tulang ikan yang kecil, ada yang paling kecilnya lagi. Jadi primary cause, di primary cause-nya itu ada apa? Secondary cause-nya itu ada apa lagi? Jadi kalau dijabarkan ini di dalam kertas ini bisa besar sekali. Fishbone diagram ini. Kita mengajukan pertanyaan selama 5 kali. Mengapa man menjadi penyebabnya? Terus kemudian ditanyakan lagi, mengapa misalnya man menjadi penyebabnya karena man-nya karena people-nya atau tidak cepat. Ini permasalahannya apa dulu? Kita tentukan ya. Misalnya permasalahannya adalah hasil produksi yang banyak yang reject karena manpower-nya itu tidak teliti misalnya, atau manpower-nya tidak bagus kerjanya, atau masalahnya di mesinnya yang rusak, mesinnya yang
sudah tua misalnya. Nah, itu kenapa mesinnya sudah tua? Itu terus diberikan pertanyaan why selama 5 kali, kemudian ditentukan di situ. Nah, langkah yang keempat adalah menentukan persentase pada penyebab utama hingga totalnya 100%. Dalam penyebab-penyebab utama itu yang paling besar persentasenya itu yang mana? Nah, kemudian langkah kelima itu fokus pada persentase yang terbesar untuk mempermudah mencari solusinya. Gitu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di bawah. Penyebab utama permasalahan dari industri manufaktur ada 8M. Nah, 8M itu nanti ditaruh atau diletakkan di badan ikan, di tulang-tulang yang besar. Kita bisa lihat gambarnya di sebelah kiri ya, karena kanannya itu adalah masalah atau akibatnya, atau efeknya, gitu ya. 8M itu terdiri dari mesin atau equipment. Yang kedua adalah method, proses atau inspection. Yang ketiga adalah material, baik raw material atau consumables. Empatnya manpower. Yang kelima mother nature, alam atau lingkungan. Yang keenam money. Yang ketujuh management. Dan yang kedelapan adalah measurement. Penyebab utama masalah dari manajemen pemasaran ada 4P, yaitu price. Apakah harganya yang bermasalah? Entah kemahalan, kemurahan, tidak sesuai, dan lain sebagainya. Apakah produknya? Penyebabnya produknya reject atau produknya apa yang terjadi sesuatu sama produknya. Yang ketiga adalah place, tempat penjualannya. Yang keempat, bagaimana promosinya, gitu ya. Nah, ini adalah penyebab dari manajemen pemasaran. Penyebab utama masalah dalam industri jasa itu ada 8P yang akan kita gunakan. People, orang-orangnya, bagaimana prosesnya, bagaimana policy atau kebijakannya, prosedur yang digunakan, yang kelima adalah harga dari pelayanan, yang keenam adalah promotion, yang ketujuh adalah place, yang kedelapan adalah produk. Nah, penyebab masalah utama industri trading itu ada 4S, 4S, yakni apakah supplier, sistem, surrounding atau lingkungan, skills dari buruh pabrik dan lain sebagainya, atau pegawai, skills pegawai dan lain sebagainya. Berikutnya akan saya bahas satu persatu contoh penerapan diagram fishbone. Ini ada satu kasus ya, akan saya coba bacakan. Perusahaan ABC bergerak di bidang manufacture. Perusahaan ini memproduksi sepatu olahraga. Karena begitu pesatnya pertumbuhan pasar, sehingga memaksa perusahaan ini untuk menjaga kualitas terus agar tetap bisa bersaing dengan para pesaingnya. Namun pada kuartal akhir tahun 2011, perusahaan ini mengalami penurunan penjualan karena produk dinilai cacat oleh distributor. Untuk mengatasi permasalahan ini, manajer produksi diminta menganalisa dan mencari akar permasalahan sehingga banyak produk yang cacat. Nah, yang diharapkan penjualan produk awal tahun depan itu bisa meningkat. Namun, sebelum manajer produksi melakukan analisa, sudah ada evaluasi yang menjelaskan bahwa banyaknya produk cacat dikarenakan rendahnya kualitas bahan baku sepatu yang didapat. Manajer produksi akhirnya menetapkan ingin menggunakan diagram cause and effect atau diagram tulang ikan sebagai bahan pencari akar penyebab masalah tersebut. Langkah pertama dari kasus PT ABC yang pertama adalah manajer produksi menentukan masalah yang terjadi dalam kasus di atas. Masalah yang muncul dari cerita tersebut adalah banyaknya produk yang cacat, produk sepatu yang cacat.
Langkah kedua, kita mulai menggambar tulang ikan, kepala, dan badan dulu ya. Langkah kedua, menuliskan masalah tersebut pada kepala ikan yang merupakan akibat atau efek. Jadi, kausnya itu di badannya, efeknya itu di kepalanya. Jadi, tuliskan di situ di kepala ikan banyaknya produk yang cacat. Kita lihat kalau di sini saya buat dengan warna orange. Kaus itu badan yang kuning tulisannya, efek itu yang tulisannya merah di sebelah kanan. Dan yang segitiga ini merupakan kepala ikan ceritanya, banyaknya produk yang cacat. Langkah yang ketiga adalah manajer produksi menuliskan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab utama masalah pada banyaknya produk yang cacat di akhir kuartal tahun 2011. Dimisalkan yang menjadi faktor penyebab utama masalah ini adalah mesin. Tadi kan dibilang mesinnya yang rusak dan lain sebagainya. Metode atau proses produksinya, materialnya yang kurang bagus, katanya tadi, atau manpower-nya, tenaga kerjanya. Nah, 4 hal tadi, metode, mesin, material, manpower, itu diletakkan di badan ikan, tulang ikan yang besar. Nah, itu diletakkan di situ, ya. Di bagian kaus atau di bagian badan ikan, tapi tulang ikan yang besarnya. Langkah keempat, pada tahap ini manajer produksi mencari penyebab-penyebab sekunder yang mungkin mempengaruhi penyebab utama. Misalnya, kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang mesin itu sumbernya dari kerusakan mesin atau kesalahan setting mesin. Nah, kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang metode misalnya terkait layout dari produksi. Kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang material misalkan disebabkan oleh dua kemungkinan, yakni kualitas bahan bakunya yang memang rendah atau pemasok bahan bakunya yang kurang baik. Nah, sedangkan kemungkinan penyebab masalah sekunder pada tulang manpower dimisalkan berasal dari kemampuan tenaga kerjanya yang memang kurang dan kemampuan mandornya yang memang tidak mengawasi. Nah, bagian-bagian tadi di tulang kecil, misalnya dalam mesin, ada kerusakan mesin dan kesalahan setting, itu masukkan di tulang-tulang kecil, ya, yang ada di samping-samping tulang besar itu. Nah, metode tadi ada kesalahan layout, masukkan di tulang kecilnya. Kemudian ada material, ada suppliernya atau kualitas bahan baku yang rendah, ditaruh di tulang kecil. Kemudian manpower, ada rendahnya kemampuan tenaga kerja atau kemampuan mandornya yang rendah. Nah, itu taruh di tulang kecil juga, ya. Pada langkah kelima, manajer produksi mencari penyebab-penyebab tersier yang mungkin bisa mempengaruhi penyebab-penyebab sekunder tadi. Jika terjadi analisis pada tahap ini, apabila memang tidak ditemukan penyebab tersier, penyebab sekunder dinyatakan cukup menjadi akar permasalahan pada tiap pokok tulang permasalahan, itu ya nggak masalah juga gitu ya. Diandaikan hasil analisis penyebab tersier pada kasus ini, yakni yang pertama, kemungkinan penyebab masalah tersier pada tulang mesin bagian kerusakan mesin adalah mesinnya tua dan mesin tidak diservis dengan rutin. Nah, kemudian sedang kemungkinan penyebab tersier pada tulang ikan pada tulang kesalahan setting mesin produksi adalah rendahnya pengetahuan tentang SOP. Nah, kemudian kemungkinan penyebab masalah tersier pada tulang metode pada bagian tulang layout produksi bersumber dari desain layout yang kurang efektif. Yang berikutnya adalah kemungkinan penyebab masalah tersier pada tulang material dimisalkan tidak ada. Jadi itu nggak usah diisi. Dan kemungkinan penyebab masalah tersier pada tulang manpower bagian tulang kemampuan tenaga kerja dimisalkan menyangkut keterampilan atau pengalaman kerja dan motivasi.
Nah, sementara penyebab tersier pada bagian tulang kemampuan mandor, misalnya terkait dengan pengalaman kerja, motivasi, keterampilan, dan kepemimpinan. Nah, penulisan tulang ikan yang kecil, di sini kalian bisa, teman-teman semua bisa lihat, warnanya putih. Jadi di kesalahan setting itu ada SOP yang rendah, kemudian di kerusakan mesin ada mesin yang tua. Nah, itu yang putih-putih itu ya. Kemudian layout produksi ada desainnya yang kurang efektif. Kemudian di kemampuan mandor ada pengalaman kerja atau motivasi, skill, leadership gitu. Nah, itu ditaruh di tulang-tulang kecil ya, yang warna putih itu. Nah, kemudian rendahnya kemampuan tenaga kerja, di situ ada skill, motivasi, pengalaman kerja gitu ya. Oke. Langkah ke-6. Pada langkah ke-6, manajer produksi menentukan item-item yang penting dari setiap faktor pada hasil diagram langkah kelima dan menandai. Dalam hal ini diberi warna hijau kalau di sini, atau bisa juga persentase ya, bahwa faktor-faktor tersebut yang paling mungkin mempunyai pengaruh nyata terhadap banyaknya produk sepatu yang cacat. Kalau di persentase kita bisa lihat nanti yang paling besar yang mana. Kalau di sini tandai aja ya. Nah, langkah-langkah ke-6 ini semua diberi tanda warna hijau, pengaruh yang paling mungkin. Nah, ini didapatkan dari hasil diskusi, brainstorming gitu ya. Kira-kira yang paling mungkin di antara semua yang telah dijabarkan, itu yang mana? Nah, terus nanti bisa diberikan bobot di sini untuk kita bisa dapat menentukan penyelesaian masalahnya. Ya. Kesimpulannya dari diagram tulang ikan di atas dapat dilihat bahwa ternyata banyaknya produk cacat tidak hanya disebabkan oleh material atau bahan baku yang tidak berkualitas, namun juga dipengaruhi oleh tenaga kerja, metode atau sistem operasi dan mesin yang digunakan. Tahap terakhir adalah kesimpulan dari hasil analisis manajer produksi tersebut, menyimpulkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kembali menjaga kualitas produksi untuk awal kuartal tahun 2011. Yaitu yang pertama dari material, rendahnya kualitas bahan baku ternyata memang mempengaruhi kualitas produk. Dan ternyata ada hal lain yang menyebabkan bahan baku ini bermasalah. Karena supply bahan baku dari supplier yang mempunyai standar kualitas yang berbeda. Jadi supplier yang satu dan supplier yang lain tuh standarnya beda. Dalam segi metode, tata layout yang tidak mendukung proses produksi sehingga memperlambat jalannya produksi. Jadi alurnya itu tidak efektif gitu ya. Jadi mempengaruhi lamanya proses produksi. Bagian mesin, kesalahan setting mesin yang tidak sesuai dengan standar produk yang dihasilkan. Nah, itu perlu men-setting lagi agar standarnya lebih baik. Manpower, pengalaman kerja yang rendah membuat hasil produk kurang maksimal. Hal-hal lain juga ikut mempengaruhi seperti skill, motivasi, kepemimpinan mandornya juga mempengaruhi karyawan dalam bekerja untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kalau mandornya oke, misalnya supervisornya oke, bisa memotivasi karyawan dan bisa mengawasi dengan baik, pasti juga hasilnya akan menjadi baik. Nah, ini sudah terlihat masalahnya apa, dan kemudian hal-hal ini yang bisa diperbaiki. Kita bisa perbaiki dari materialnya, metodenya, yakni tata layoutnya diperbaiki, kemudian mesinnya disetting kembali gitu ya, terus manpowernya mulai dimotivasi atau diganti atau apapun yang terkait dengan manpower tersebut. Sumber bisa dilihat saja, saya ambil dari Agus Rahmadi Triyono, pengambilan keputusan manajerial Salemba 4 Jakarta, dan beberapa dari internet dari Bapak Hendra. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan materi kali ini. Materi berikutnya adalah penyelesaian masalah menggunakan YY diagram. Silakan disimak. Lebih lanjut apabila ada pertanyaan silakan disampaikan, bisa di komen, bisa di komen atau bisa di dalam Google Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajar. Salam.